siapa? Ustaz Akhari kemarin soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita dalam kajian ilmu pengetahuan. Tajuk pembahasan kita pada malam ini berkaitan dengan serangan Al-Qassam Al-Mujahidun di Gaza menyerang Al-Yahud. Apakah serangan ini merupakan kesalahan daripada pihak umat Islam ataukah untuk mempertahankan diri mereka? Tentunya benda ini tidak berkaitan dengan politik, dia berkaitan dengan realiti sejarah. Nah, dan realiti Al-Quran Al-Karim. Al-Quranul Karim awal-awal menegaskan kepada kita bahaya daripada Al-Yahud. Kita menghadapi dua kumpulan yang raksasa. Nah, pertama Al-Yahud, kemudian yang kedua An-Nasara. An-Nasara masih dekat lagi dengan kita, tapi Al-Yahud tidak mungkin. Nah, saat mereka ini adalah kebencian mereka terhadap Islam adalah kebencian yang masuk di dalam hati mereka. Nah, adalah kebencian yang tidak boleh dipisahkan dengan darah daging mereka. Sehingga ulama mengatakan orang Yahudi ini seakan-akan diciptakan daripada kejahatan. Al-Quranul Karim menegaskan, awal suratul Fatihah sudah menegaskan kepada kita pentingnya kita berhati-hati dengan cara hidup orang Yahudi, terutamanya cara hidup beragama. Nah, suratul Fatihah awal-awalnya menerangkan kepada kita tentang ideologi umat Islam, tentang ketuhanan. Nah, tentang bagaimana kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Al-Asy'ariyah atau Ahlussunnah Jamaah tidak memfokuskan pembahagian akidah kepada uluhiyah dan rububiyah, tapi realitinya begitu. Nah, dan ulama-ulama kita sebelumnya pun menceritakan tentang pembahagian tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah. Adanya kita penting untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat yang kesannya kita dapat tengok dalam kehidupan kita, namanya ar-rububiyah. Nah, jadi masalah tauhidul rububiyah wa tauhidul uluhiyah tak ada masalah sebenarnya. Yang masalahnya adalah mereka-mereka golongan salafiyah
membagi tauhid kepada 3 bahagian. Tauhidul ar-rububiyah wal uluhiyah wal asma, demi untuk memasukkan beberapa sifat yang bukan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bermasalah. Tapi kita membagi adanya sifat Allah Subhanahu wa taala, naam, mempunyai sifat rububiyah, yaitu sifat-sifat yang kita dapat tengok kesannya dalam kehidupan kita, seperti adanya Allah menciptakan kita, adanya Allah menghidupkan kita, adanya Allah mematikan kita, adanya Allah memberikan rezeki kepada kita, adanya Allah membatasi rezeki kita supaya kita tidak melampaui batas. Nah, itu semua berkaitan dengan ar-rububiyah. Maksudnya Allah mendidik kita, memberikan keperluan kita, memberikan pangan kepada kita mengikut apa yang kita perlukan. Jangan melampaui batas. Nah, dengan adanya kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala segala-galanya dalam kehidupan kita, Dia yang menciptakan kita daripada setitik air mani. Nah, dan Dia kembangkan. Kita mengetahui dengan penuh keyakinan, maka kita secara lazimnya bahwa yang patut kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai penduduk mustautin di Malaysia, baik orang tempatan maupun yang pendatang, mesti tunduk kepada peraturan Malaysia. Itu otomatik, sebab kita berada di Malaysia. Kita sekarang ini berada di bawah alam yang Allah ciptakan. Segala apa yang kita perlukan ada di dalam alam itu. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dan Allah menundukkan apa ada yang di langit dan apa yang di bumi, supaya kita menyembah Allah dengan selesa. Naam. Dengan adanya demikian berarti kita mesti tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak meminta kita lebih daripada waktu yang kita perlukan, tapi Allah meminta kepada kita waktu-waktu tertentu saja, hanya 5 waktu saja. Nah, meskipun pada awalnya ditekankan kepada kita untuk salat 50 waktu, tapi dipendekkan karena rahmatan lil alamin, rahmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 50 salat itu menjadi 5, hanya 5 waktu. Dan 5 waktu ini sebenarnya adalah nikmat bagi kita. Nah, nikmat bagi kita, sebab makanan rohani ini kita perlukan setiap saat. Dengan adanya kita rokok, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Sebab masalah yang rumit dalam kehidupan yang kita hadapi, dengan adanya kita punya pendapatan sangat terhad, gaji kita terhad, maka boleh menjadikan kita stres. Apa yang boleh menangani masalah ini hanya masalah rohani saja. Dengan adanya kita rukuk kepada Allah dan sujud kepadanya, menjadikan segala masalah kita ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan salat daripada awal sampai terakhir dengan betul, dan diakhiri sebelum salam kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah adalah untuk menangani segala masalah kita. Nah, kita sudah mengkaji hadis Ubay bin Ka'ab, dengan adanya banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berjanji hanya nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana sungguh engkau nak lakukan apa yang kau katakan, idzan tukfa hammak, segala kesulitan engkau akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tughfara laka dzambuk, dan dosa-dosa kamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok, dosa-dosa kita dimaafkan dan segala urusan kita akan ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kunci penyelesaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana mendapat kesusahan, tak ada lain kecuali kembali rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ju'ilat as-salatu qurrata 'ainil li. Naam. Dan dijadikan
Salat itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali bahwasanya umat Islam menghadapi kekuatan yang luar biasa. Naam. Tetapi alhamdulillah kita baru mendengarkan berita yang luar biasa, adanya Al-Mujahidun di Gaza menyerang Tel Aviv dan menyerang orang-orang Yahudi, tentara Yahudi, bahkan menawan mereka, ditawan mereka. Kenapa boleh? Sebab tentara-tentara Gaza ini adalah tentara-tentara Mujahidun yang akidahnya kuat, dan memang itu yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW. Pada akhir zaman ini ada kelompok daripada umat Rasulullah SAW yang senantiasa membela kebenaran. Di mana itu? Di Gaza. Nah, Gaza kecil dia punya daerah, tapi dengan adanya boleh berpegang teguh dengan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ingat, aqidah Mujahidun, Al-Mujahidin di Gaza, yang kumpulan yang kecil itu adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatul Asy'ariyah dan mazhabus Syafi'i, dan mereka bertarekat. Makanya itu orang-orang Wahabi tak mau memberikan bantuan kepada Al-Mujahidin di Gaza. Naam. Kita tak mau menceritakan sini tentang kehidupan Al-Mujahidun di Gaza, tapi kita nak mengatakan pertolongan Allah akan datang kepada ummah selama mereka punya perjalanan akidah baik. Naam. Bila mana akidah kita, perjalanan akidah kita tidak baik, tidak lurus, maka Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada kita. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, di antara 5 surah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada kita untuk menjaga akidah kita, supaya kita ulang-ulang 3 kali, 7 kali. Kalau kita sibuk sangat, kita mesti membaca sekali sesudah kita salat, yaitu membaca qul ya ayyuhal kafirun, untuk memperkasa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita mengatakan agama kamu, agama engkau, agama aku. Maksudnya aku tak campur tangan. Naam, lakum dinukum waliyadin. Suratul Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bagi orang yang senantiasa membaca surah ini, maka dia akan disinari hati dia sehingga dia tak boleh terpengaruh dengan ideologi yang lain. Nah, maka itu disuruh kita ulang-ulang, qul ya ayyuhal kafirun. Tapi yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita mengamalkan qul ya ayyuhal kafirun, selesainya lakum dinukum waliyadin, kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Baca 3 kali atau 7 kali. Naam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat, untuk menjadikan kita tidak terpengaruh dengan akidah orang lain. Kita boleh menjaga akidah kita, boleh menjaga kita punya tauhid, ideologi kita, dan kita ditegaskan untuk membaca lagi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Dalam wasiat Rasulullah SAW kita baca bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa ini? Untuk memperlihatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu Allah memberikan kemenangan kepada kita. Kita jangan tengok bahawa kemenangan itu kita perolehi waktu kita perang dan boleh memperolehi harta rampasan, atau kita mendapatkan allowance yang tinggi, gaji yang banyak, bukan. Kemenangan yang utama adanya Allah Subhanahu wa taala boleh menjaga akidah kita. Nah, bila mana Allah menjaga akidah kita, berarti kita orang paling berbahagia. Sebab
akidah ini merupakan mutiara untuk memperolehi nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita di dunia ini hanya sementara saja. Nah, tambah banyak kita perolehi nikmat dunia, berarti bahagian kita di akhirat akan berkurang. Makanya itu akhir surah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Diwasiatkan kita sesudah mengkhatam surah ini kita baca sesudah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Naam, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini banyak memperbanyak dalam rokok baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam sujudnya bila mana membaca ini banyak mengatakan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Allah, aku beristighfar kepada Allah. Nah, saya bertasbih kepada Allah dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya bertaubat kepadanya. Nah, dalam riwayat lain dan semuanya sahih, bila mana kita baca subhanallahi wa bihamdih Allahumma ighfirli warhamni, itu kita baca, maafkan aku ya Allah dan rahmati aku. Maafkan aku di dunia dan rahmati aku di akhirat, supaya kita mendapat keselesaan hidup di kubur. Sebab kubur ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dia merupakan liang api neraka atau kebun-kebun syurga. Jadi kita banyak memperbanyak membaca. Setelah membaca idza jaa nasrullahi wal fath, kita banyak membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Naam, atau Allahumma ighfirli. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, akhir-akhir ini aku banyak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca zikir ini. Kata begitulah janji saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana diberikan kemenangan kepada umat saya, kemenangan kepada saya, maka saya banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kunci utama untuk menjaga rezeki. Bagi seseorang yang susah nak mendapatkan rezeki, ulang-ulang surah ini dan aplikasikan dalam kehidupan kita tuntutan daripada suratul Nasr, yaitu Allahumma ighfirli warhamni astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam satu riwayat, seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kesusahan hidup. Maka Rasulullah menjawab bahwa di mana engkau daripada istighfarul malaikah, istighfar malaikat. Sesudah kita salat subuh, salat sunat subuh 2 rakaat, kalau tak sempat sudah salat subuh, kita jangan tinggal membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dikatakan bagi orang yang susah, rezekinya cukup-cukup, bila mana dia mengamalkan zikir ini, insya-Allah Allah akan membukakan rezeki yang luas. Naam, istighfarul malaikah, istighfar para malaikat, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bahwa ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lidah. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang mudah kita ucapkan, tapi timbangannya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa habibatani ila rahman,
Dua-dua kalimat ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syarani, bila mana Allah dan Rasulnya mengatakan habibun, hadal amalu habibun, atau hadhil kalimatu habibatun, atau ahabbu ila Allah taala, kalimat ini merupakan kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dirahmati, nak mengandungi 1000 rahmat. Maksudnya apa? Kata Imam Syarani, maksudnya orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini meskipun sekali, maka dia adalah orang yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebab orang yang boleh mengucapkan ini adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat inilah yang akan memberatkan timbangan kita di padang mahsyar. Jadi perbanyaklah kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, atau subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau subhanallah bihamdihi, Allahumma ighfirli. Sebab dikatakan ini merupakan pondasi daripada kehidupan makhluk. Barang siapa yang mengucapkannya berarti dia punya kehidupan akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah. Naam. Orang-orang mujahidun di Palestin yang tidak boleh dirobohkan dan dikalahkan karena mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 keindahan daripada mujahidin di Gaza ini. Mereka punya akidah sama dengan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mazhabnya adalah mazhab Al-Imam Syafi'i. Sama kita di Nusantara. Dan mereka bertarekat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu tentara Afghanistan yang pertama sekali nak memberikan pertolongan kepada Hamas, mereka. Naam. Sebab dia tahu bahawa yang di Gaza ini adalah tentara-tentara yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan daripada suratul Nasr, kita mengatakan bahawa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita kecuali kita punya ideologi tepat. Nah, ideologi tepat, keimanan kita tepat. Makanya itu mesti kita murajaah dan muhasabah diri kita. Apakah akidah yang kita bawakan? Adalah akidah as-salafus salih, akidah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah yang didasari dengan belajar mempelajari namanya sifat 20. Orang kata tak ada pun sifat 20 ini di dalam hadis dan Al-Quran. Al-Quran tak mengatakan laqad ja'atkum as-sifatul 20, tak ada. Betul. Tapi ulama kita mengistimbatkan bahwa inilah merupakan sifat yang asas bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab kenapa dihakkan 20 saja? Sebab kemampuan manusia untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala yang mendasar hanya melalui 20 ni. Nah, kalau kita nak mempelajari lebih daripada itu, Al-Imam Ghazali menulis satu buku namanya Al-Maqsidul Asna fi Asma'illahil Husna. Dan begitu juga Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan nama-nama Allah 99. Daripada nama-nama Allah yang 99 ini kita dapat mengetahui sifat Allah yang 99. Daripada nama sifat Allah yang 99 ini kita dapat mengetahui tindakan Allah yang penuh dengan kebijaksanaan 99. Kita nak bertanya, dalam hadis sahih atau hadis hasan yang meriwayatkan tentang nama Allah yang 99, apakah nama Allah hanya 99 saja atau lebih daripada itu? Kata ulama, bahkan sebahagian kajian ulama mengatakan bukan 99 tetapi 313. Ada lagi yang mengatakan lebih dari itu,
Bagaimana kita nak mengetahui semuanya? Kita tak sanggup mengetahui semuanya. Sebab zat Allah kita tak boleh menguasai zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah memperkenalkan dirinya sedikit kepada kita. Apa yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan ilmu yang cetek saja, bagaikan setitik air. Kata ulama, nuqtatun minal ma'i. Ada satu buku tasawuf menceritakan bahawa ilmu kita dan ilmu-ilmu orang yang dahulu yang dianggap alim besar sebenarnya hanya setitik air daripada laut. Daripada setitik inilah kita bagi-bagi. Di antaranya orang yang paling banyak mengambil bahagian daripada setitik air ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tak perlu mana kita bangga dengan ilmu yang kita perolehi. Sebab ilmu yang kita perolehi sedikit daripada sedikit. Subhanallah. Itulah kita berbangga dengan kajian kita di universiti, mendapatkan BE, mendapatkan MA, mendapatkan PhD. Kita tulis belaka. BE, Master, PhD. Ada lagi Profesor Madya, Profesor Ulung, tulis belaka. Padahal dibawa daripada gelaran-gelaran yang besar ini hanya sedikit saja daripada ilmu yang kita perolehi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Apa yang diberikan kepada kamu daripada ilmu hanya sedikit saja, bukan banyak. Illa qalila. Naam, sudahlah sedikit. Allah menyebutkan dengan bentuk yang dalam bahasa Arab namanya nakirah. Naam, tidak diiringi dengan kecuali dengan sifat yang sedikit. Illa qalila. Seakan-akan tidak ada arti bagi kita dalam kita memperolehi ilmu pengetahuan bila mana ilmu pengetahuan itu kita tidak amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk Allah yang paling disayangi dan makhluk Allah yang paling banyak memperolehi ilmu dan makhluk yang paling banyak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dipuji karena ilmu yang diperolehi, tak dipuji karena ilmu, tapi dipuji karena adanya mengamalkan ilmu itu. Sehingga Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah, sesungguhnya engkau Nabi yang mulia berada pada akhlak yang paling tinggi dan paling agung. Allah tak mengatakan wa innaka la'ala ilmin azim, tak. Sesungguhnya engkau berada pada ilmu yang paling tinggi. Tak ada itu. Allah memuji Rasulullah SAW karena dengan adanya Rasulullah mengamalkan ilmu yang dituntut, yang diketahui, yang dipelajari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang sedikit. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bila mana kita amalkan, cukup untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedikit itu bila mana kita amalkan, Allah akan memperbanyak dan menggandakan kepada kita. Selama kita mengamalkan ilmu itu, Allah akan meluaskan pandangan kita. Bila mana kita tak mengamalkan, maka Allah akan menjadikan skop ilmu itu sempit bagi kita. Jadi kita tengok ulama yang mengamalkan ilmunya, zuhud di dunia ini. Ulama dia punya sifat utama adalah az-zuhdu fid dunya. Mesti zuhud di dunia ini. Hidup apa adanya. Nah, bila mana kita melihat orang ulama, dia berbondong-bondong. Dia bermega-mega untuk kehidupan dunia. As-salafus salih melihat itu bukan ulama. Ulama adalah mesti memperlihatkan sifat zuhud dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia mendahulukan Allah dan Rasulnya, baru dikatakan alim. Orang dulu mengatakan, bagaimana kita nak tahu bahawa orang alim itu adalah sampai kepada peringkat ar-rabbani, betul-betul ilmunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya dia zuhud di dunia ini. Menjadikan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala
lebih utama daripada apa yang dimiliki di tangan dia. Nah, baru dikatakan alim. Jadi kata Al-Imam Mujahid, ilmu yang sedikit cukup untuk menyelamatkan kita. Al-Imam Mujahid. Jadi rahasia kemenangan dalam kehidupan kita, terutama kita tengok kawan-kawan kita yang ada di Gaza, meskipun seluruh dunia, persatuan bangsa-bangsa semua nak mencekam Allah, tapi tidak boleh ditewaskan. Bahkan negara Arab di sekitar Gaza semuanya hendak memerangi dengan perintah negara power untuk menenggelamkan Al-Mujahidun di Gaza. Tidak mungkin. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok, boleh diserang masuk di Tel Aviv, boleh menangkap tentara-tentara dan bawa sembunyi ke Gaza. Mereka tentara Yahudi tidak boleh mengikuti. Kenapa? Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab tentara-tentara Al-Mujahidun di Gaza ini adalah tentara-tentara yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu akhir zaman ini, bila mana terjadi perang terakhir antara kita dengan Yahudi, terutamanya waktu Al-Imam Mahdi sudah turun, dan kita akan kejar orang Yahudi, dan kita akan habiskan orang Yahudi di Israel, tapi yang akan menghabiskan ada orang-orang yang beriman. Semua tempat persembunyian mereka akan menyampaikan kepada tentara-tentara mujahidun, al-muslimun, dia kata ya Abdallah, satu nas, ya Abdallah, wahai hamba Allah, atau ya Muslim, wahai orang yang Muslim. Maksudnya Muslim yang berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kata? Warai, di belakang saya, Yahudiyun, orang Yahudi, faqtulhu, marilah sini bunuh dia. Illa syajaratal gharqad, kecuali persembunyian mereka daripada pohon Gharqad. Makanya itu sekarang ini orang-orang Yahudi di Israel sibuk tanam pokok Al-Gharqad. Subhanallah. Tidak ada dalam At-Taurah dan riwayat-riwayat mereka tentang pohon Gharqad, hanya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kham ulama mereka ditanya, seorang ulama mereka ditanya oleh umat Islam, engkau percaya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau akan diperangi umat Islam pada akhir zaman, dan semua tempat persembunyian engkau akan mengatakan ya mukmin, ya muslim, ya Abdallah, warai Yahudiyun uqtulhu, kecuali satu persembunyian, yaitu pohon Gharqad, tidak akan berbicara, tak akan menyampaikan, fa innaha lahum, karena pohon itu adalah pohon Yahudi. Itu yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami percaya. Tapi orang-orang yang beriman yang akan memerangi kita dan akan mengalahkan kita bukan orang-orang yang beriman seperti kamu nih. Yang saya dengar daripada saya punya tok guru ini 40 tahun yang lalu, kurang gitulah, yang mengajarkan saya kitab ini. Dia kata yang tanya adalah merupakan wartawan Mesir yang tanya, wahai orang Yahudi, ulama Yahudi, percayakah engkau bahwa umat Islam akan menghabiskan kamu pada akhir zaman? Dia kata percaya. Tapi umat Islam yang akan menghabisi kami pada akhir zaman adalah umat Islam yang tunduk kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Islam yang macam kau ni perlu dipukul kepala dia dengan kasut saya ini, dia kata. Allah, sampai gitu. Jadi yang dapat menyelamatkan kita daripada segala bencana, yang akan dapat menyelamatkan kita dari peperangan kita bersama memerangi menghadapi Yahudi dan tentara-tentara bersama dengan Yahudi. Sebab Yahudi ini di belakangnya banyak, di belakangnya Nasara, di belakangnya musyrikun, al-wathaniyun yang menyembah berhala.
Semua dikerahkan. Dan begitulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Mereka akan mengambil semua kekuatan, kecuali kekuatan Islam. Umat Islam pun diseret. Allah. Negara Arab kebanyakan ikut dengan Yahudi. Orang Arab di sekitar Israel semuanya nak memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Bani Israel, kepada Israel. Untuk apa? Supaya kedudukan mereka dijamin, supaya kedudukan mereka berterusan. Tapi tidak ada yang berterusan kecuali kedudukan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok, mujahidun di Gaza hanya berapa orang saja, tak boleh dikalahkan. Naam, tentara Israel tidak boleh melawan. Naam, pertempuran darah mereka takut. Sebab memang orang Yahudi adalah penakut, takut mati. Dia hanya boleh menyerang umat Islam melalui udara. Darat tidak akan serang. Allahu Akbar. Mukjizat. Saya tengok dalam tapi ini boleh saja orang dekat, tapi kita usah sebutkan bahwa dia punya kapal terbang pengintai ditangkap oleh burung elang, tapi kita tak mengatakan itu benar. Boleh saja benar. Naam. Yang penting walillahi junudus samawati wal ard. Bila mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menundukkan semua tentaranya. Kita tengok perang Badar, berapa banyak tentara musyrikun yang dari Mekah, lebih dari 1.000. Kita hanya 313 saja. Dengan persenjataan yang cukup sangat tradisional, tak boleh mengalahkan mereka. Kenapa? Karena kita punya keimanan adalah keimanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu kata Sayyidina Umar, untuk memenangkan peperangan mesti kita koreksi diri kita. Apakah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terutamanya solat kita. Apa kita laksanakan solat? Naam. Solat jemaah dengan tepat. Naam. Sehingga boleh kita menangani masalah kita sehari-hari. Naam. Kata ulama, bila mana kita mendapat kesusahan dalam kehidupan kita, maka yakinlah bahawa semua itu karena kita punya pelaksanaan solat tidak tepat. Kalau pelaksanaan solat kita tepat, maka kita tidak akan mendapat musibah. Jadi apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kembali kepada diri kita, bahwa kita bermasalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baru-baru ini tengok satu di TV, orang tanya, mengatakan bahawa kenapa kita nak sibuk nak mengumpulkan dana untuk Palestin? Untuk apa? Kita punya masalah di Malaysia dan Indonesia cukup, di Brunei dan di Patani cukup. Naam, cukup merunsingkan bagi kita. Untuk apa kita sibuk? Padahal dia tidak tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tak memperhatikan urusan umat Islam, berarti dia bukan daripada umat Islam. Coba tengok. Makanya itu waktu peperangan Tabuk, untuk menghadapi tentara Rum datang daripada Tabuk. Tabuk ini merupakan perbatasan antara Madinah dengan Syria. Rasulullah SAW mendengarkan bahawa tentara Rum akan menyerang Madinah, maka Rasulullah keluar ke Tabuk untuk menghadapi mereka. Tapi mereka takut. Naam, tak boleh menyerang Madinah. Walaupun demikian, Rasulullah SAW bersabda bahawa ada orang yang tak sanggup ikut kepada kita, bersama dengan kita, kerana tidak ada kemampuan. Tak ada kemampuan, tak ada kuda, tak ada onta nak ikut sama kita. Tetapi mereka itu bersama dengan kita, mendapatkan pahala kerana berdoa, senantiasa berdoa, mendoakan orang-orang mujahidin, sehingga dia dianggap juga minal mujahidin. Tuan-tuan, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam al-fiqhul islami, bila mana satu negara Islam diserang, maka wajib semua bergerak. Naam.
untuk menaklukkan satu negeri, membebaskan satu negeri daripada perhambaan dan kezaliman adalah untuk menyerangnya adalah fardu kifayah. Tapi bila mana umat Islam diserang seperti Gaza, dianggap adalah wajib aini, bukan sudah fardu kifayah. Nah, bagaimana kita di Malaysia ini nak bertindak? Bagi kita yang tak sanggup ke sana, cukup doa kita sekarang ini untuk menyumbang kepada Palestin dan Gaza. Kita mudah saja kita boleh tekan online. RM1 itu cukup bagi untuk menghidupkan. Bila mana 10 juta orang yang mengiring, RM1 cukup. Kita sekarang ini yang dikumpulkan di Malaysia baru 12 juta. Di Indonesia berapa? Saya tak tahu. Orang Yahudi bila mana menghadapi kesulitan, mereka wajib mengumpulkan $1 bagi seorang Yahudi untuk menyelesaikan masalah kita. Ini saudara kita nak dibinasakan di Gaza, di Palestin, maka kita kalau tak punya kemampuan, kita cukup kita mengirim masukkan di online RM1. Saya rasa semua orang boleh mengirim RM1. Kalau tidak ada RM1, kita berdoa. Waktu kita sujud, berikanlah kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza, sebab mereka itu adalah saudara-saudara kita yang wajib kita pertahankan dan wajib kita doakan. Nah, kenapa pasti kita perang Yahudi? Sebab mereka adalah perampas yang merampas negeri umat Islam. Kajian yang saya pernah tulis, ada 3 tempat dianggap tanah wakaf bagi umat Islam. Setiap umat Islam mesti mempertahankannya. 1, Mekah, 2, Madinah, dan 3, Baitul Maqdis. 3 tempat ini milik umat Islam, wajib dia pertahankan. Dalam fikir Islami, kita mesti mempertahankan negara Islam meskipun di mana mereka berada. Tetapi 3 ini adalah wajib kita pertahankan. Kita tidak boleh mengatakan saya tidak tinggal di Afghanistan, di Palestin. Saya tidak tinggal di Gaza. Yang 3 ini adalah milik kita, milik umat Islam, milik semua orang Islam yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi supaya Allah menjaga keimanan kita, mesti kita memberikan perhatian dan mendoakan kepada saudara-saudara kita di Gaza. Allah sebenarnya nak menguji kita. Allah nak menguji kita sejauh mana kita memperhatikan saudara kita yang ditindas. Sekarang ini pemboman yang kemarin hari Ahad, sekali dibom 400 orang lebih meninggal dunia. Pada orang Israel yang meninggal hanya beberapa orang saja. Jadi ada faktor kesengajaan. Walau bagaimanapun, yang meninggal daripada kita, insya Allah mati syahid. Dan orang yang mati syahid tempatnya di syurga Allah. Orang yang mati syahid bila mana masuk di kubur, yang pertama keistimewaan mereka tidak perlu dimandikan, tak perlu disalatkan sebenarnya. Tapi kalau nak salat silakan. Mereka tidak akan ditanya di kubur oleh Munkar wa Nakir, man rabbuka, untuk apa? Di antara orang yang tidak akan ditanya oleh Munkar wa Nakir adalah orang yang mati syahid. Allah. Makanya itu dalam peperangan ini, kalaupun kita tewas, tetapi itu kemuliaan bagi kita di akhirat. Kalau kita menang, akan menunggu lagi waktu supaya kita mati syahid. Maka kita, setiap kita sujud, berdoalah sama dengan doa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Aku minta, ya Allah, supaya boleh mati syahid di jalanmu, dalam mempertahankan agamamu. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah mati saya dikuburkan di kota Madinah. Fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam, bukan saja di Madinah, tapi bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama-sama dengan orang yang paling disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Sayyidina Abu Bakar.
dan akan bersama-sama semua dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Sekarang ini 3 orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, wa Sayyidina Umar, dan ada lagi yang kosong untuk Sayyidina Isa alaihissalam. Dia akan turun untuk mempertahankan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, itu yang dapat disampaikan. Kalau kita ada waktu, kita akan menyambung pelajaran kita tentang pertelingkahan antara kita dengan Bani Israel, merupakan daripada ideologi kita, bukan masalah sampingan, dia masalah asas, kata ulama. Sehingga ulama kita menulis buku, dan ini disimpulkan ma'rakatul wujud bainal Qur'ani wat Talmud. Naam, peperangan untuk mempertahankan siapa yang saki-baki di muka bumi ini, pengikut Al-Quran atau pengikut At-Talmud. At-Talmud itu syarahan At-Taurah yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kepalsuan. Nah, yang mana orang Yahudi menganggap diri mereka bahwa dialah sya'bullahil mukhtar. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.